Sahabatku, orang yang sukses dan berhasil tidak didapat dengan cara yang santai, leha-leha, dan hidup yang nyaman. Tidak. Orang sukses, orang bahagia, orang yang berhasil dunia dan akhiratnya adalah orang yang penuh keseriusan dalam melakukan perubahan dalam dirinya, berbagi kepada orang, dan penuh dengan tetesan air mata dan goresan di hati, bahkan dihina, dicaci, dicemooh, kemudian dihianati, difitnah, tidak gentar, justru semakin menjadi semangatnya, semakin menggelora jiwanya untuk melakukan naik level, karena beliau yakin selalu bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan ikhtiar hambanya, dan Allah selalu menyertai orang-orang yang selalu meningkatkan dirinya ke level yang lebih tinggi. Dan andai kata Allah ingin meningkatkan level derajat seseorang, pasti dengan ujian. Pasti dengan ujian. Semakin berat ujiannya, maka akan semakin besar, akan semakin tinggi level dan derajat yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang Allah siapkan juga besar sesuai dengan besarnya ujian beratnya yang diberikan kepada kita. Sahabat-sahabat semuanya, tidak ada kata terlambat untuk memulai, untuk berlari, untuk start berlari. Hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, kesempatan usia, kesempatan kesehatan, kesempatan gerak yang masih Allah gerakkan ini, tangan, kaki, otak, mata, telinga, mulut, masih Allah berikan kepada kita. Itu modal kita untuk sekarang bergerak lebih optimis, lebih semangat, dan lebih jelas tujuan hidup kita, lebih efektif, produktif, dan kreatif dalam mengarungi kehidupan pagi, siang, sore, malam. Insya Allah kita bertemu dalam kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat, tidak ada pilihan lagi kecuali kita terus memanfaatkan hidup ini, kesempatan ini, tenaga yang masih tersisa ini. Kalau kita pakai untuk kebaikan, akan habis tapi jadi pahala. Tenaga ini juga akan habis ketika kita gunakan untuk keburukan, yang sia-sia akan habis tapi tidak mendapatkan apa-apa, justru mendapatkan dosa. Otak ini, pikiran ini akan habis juga kalau dipakai untuk kebaikan, tapi menjadi pahala. Tapi pikiran ini akan penuh juga, akan habis juga ketika kita pakai untuk maksiat, keburukan, hal-hal yang negatif, tetapi tidak jadi apa-apa, melainkan menjadi penderitaan hidup kita dunia dan akhirat. Usia pun akan habis. Mau dipakai baik, habis. Mau dipakai buruk, habis. Mau dipakai untuk hal yang positif, habis. Mau dipakai untuk hal yang negatif, habis. Mau dipakai untuk mengeluh, habis. Mau dipakai untuk bersyukur juga, habis. Tapi beda levelnya, beda hasilnya, sahabatku. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang diri kita? Kita tanya sekarang jiwa kita, diri kita, sudah sejauh mana? Kita dikatakan orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang yakin, berimannya teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan sholat, bersujud, dan tunduk, patuh, tersungkur, mengabdi hanya kepada Allah.
wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman, orang yang melakukan sholat dan amal soleh, dan yang saling mensupport, menyemangati, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita tanya kepada diri kita, sejauh mana saya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya oleh diri kita sendiri. Yang kedua, sejauh mana kita memperbaiki sholat dan tunduk patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga waktu, hingga usia saat ini. Yang ketiga, sudah sejauh mana amal kebaikan kita kepada sesama. Dan sudah sejauh mana kita pedulinya kepada orang, kepada umat Rasulullah, kepada sesama, supaya orang lain juga sama ingin bersama-sama selamat dunia dan akhirat. Maka saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Karena hanya orang yang baik, hanya orang yang sabar yang akan selamat, yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesulitannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apapun kondisi kita saat ini, ujian apapun yang sedang Allah timpakan kepada kita, yakinlah bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bukan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus yakin itu adalah bagian dari sayang Allah, cinta, kasih Allah kepada kita. Karena Allah terlalu peduli kepada kita, maka kita diberikan ujian-ujian itu supaya kita teringat lagi. Barangkali kita lalai, barangkali kita lupa terhadap tujuan hidup yang utama kita. Maka dari itu kita diberikan ujian yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang menakutkan, yang mencemaskan. Karena kalau orang gak dikasih rasa takut, bahaya sahabat-sahabat. Kepada Allah gak takut, kepada pemerintah gak takut, kepada melakukan hal yang maksiat gak takut. Apa yang bisa dilakukan, kebaikan apa? Kalau orang sudah diberikan rasa takut sama Allah, maka rasa takut ini adalah ujian sekaligus karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih sehat jiwa kita. Karena orang yang gak sehat jiwanya sudah tidak dikasih rasa takut sama Allah. Rasa takut yang sedang diuji dengan penyakit, yang sedang diuji dengan ekonomi, sedang diuji dengan masalah rumah tangga, itu semuanya sentuhan yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau melihat kesalahan dirinya. Akan sangat beruntung ketika diberikan ujian, karena tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan menyalahkan masa lalu, tidak akan menyalahkan masa depan, tidak akan menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Allah, tidak. Tapi akan selalu, ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan, mengingatkan hamba ya Allah yang lalai ini, mengingatkan hamba. Dan tidak pernah orang yang akan diselamatkan sama Allah itu mengatakan, salah apa, dosa apa sih saya ya Allah. Gak pernah bilang gitu. Karena pada saat kita bilang seperti itu ke Allah, maka sesungguhnya kita sedang membanggakan diri kita di hadapan Allah, sedang menyombongkan diri kita. Apa dosa saya ya Allah, kok saya dikasih penyakit seperti ini, kok saya dikasih ujian seberat ini. Kata Allah, kata malaikat, apa? Dosa kamu apa? Padahal subhanallah, astagfirullah, dosa kita berluber. Lautan itu bisa luber dengan dosa-dosa kita. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa tulisan kita, dosa otak kita, pikiran kita yang selalu negatif, dosa hati kita yang prasangkanya buruk, dosa tangan dan kaki, kemaluan kita, dosa kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada anak kita, kepada suami, kepada istri kita, kepada tetangga kita, sahabat, teman. Begitu banyaknya dosa kita. Maka andai kata kita mengatakan, apa dosa saya,
sholat sudah, menganggap sholat kita sudah hebat, wudhu sudah, sedekah sudah, umroh sudah misalkan, kemudian puasa sudah, tahajud sudah, apalagi ya Allah, ikhtiar sudah. Nah, sekarang kalau sahabat-sahabat pernah bicara gitu sama Allah, kita bertobat ya, karena kalimat itu yang bisa menjadi asbab Allah tidak segera mencabut ujian itu. Lihat ke dalam diri kita, yakini bahwa kita ini lemah di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah, tidak punya kekuasaan di hadapan Allah, tidak punya apa-apa di hadapan Allah, dan kita serahkan kepada Allah. Anggap kita banyak dosa, karena memang kita penuh dengan dosa, dan saat ini kita bertobat. Saat kita bertobat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan urusannya. Urusan apa aja dalam hidup kita. Dan akan dibukakan pintu rizkinya. Kesehatan itu adalah rizki, kesembuhan adalah rizki. Yang ketiga, akan ditingkatkan harkat derajat kita. Maka istighfar, perbanyak istighfar, bisa 1000 sehari, bisa 2000, bisa 3000. Ayo bersama-sama dengan saya, dengan sahabat-sahabat, mari kita istighfar, kita banyakkan. Karena selama ini kata kita sering kali keluh kesah. Keluh kesah itu yang paling gak disukai sama Allah, keluh kesah. Yang kedua, menganggap diri kita lebih baik daripada yang terjadi. Contohnya tadi mengatakan, dosa apa saya ya Allah? Padahal banyak dosa, tapi menganggap kita gak punya dosa. Padahal ibadah kita belum seberapa. Ya, karena belum seberapa, tapi menganggap kita ibadahnya sudah banyak. Sehingga bukan menyalahkan diri kita, tapi menyalahkan, dosa apa sih saya ya Allah? Coba, yang disalahkan siapa? Sehingga sekarang, ayo bersama-sama. Kalau Rasulullah gak punya dosa, sehari itu 70-100 kali istighfar, minta ampun sama Allah. Bagaimana dengan kita? Berapa puluh kali lipat yang harus kita lakukan istighfar kita kepada Allah? Mengingat dosa kita terlampau banyak. Berapa kali kita melambat-lambatkan sholat, apalagi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan di masa-masa yang lalu. Ingat lagi masa-masa yang lalu. Sehingga kita kalau udah merasa banyak dosa, maka kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Yang ada adalah berpasrah diri kepada Allah. Sehingga pada saat berpasrah diri kepada Allah dengan penuh harapan kepada Allah, maka disitulah akan dibuat kekuatan di dalam batin kita, kekuatan untuk sehat, kekuatan jiwa kita untuk bangkit, untuk semangat, merasa sehat. Yang paling penting merasa sehat. Merasa sehat itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, mari kita bangkit. Mari kita bersama-sama menikmati usia, menikmati waktu dengan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita layak dijadikan orang yang betul-betul disukai, dicintai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang bicara ini dan bagi sahabat-sahabat semuanya, dan sebarluaskan video ini. Andai kata menurut sahabat-sahabat bermanfaat, akan menjadi amal kebaikan, akan menjadi asbab orang lain mendapatkan karunia, kucuran hidayah dan taufik dari Allah. Asbab dengan sharingnya video ini kepada sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara, keluarga Anda, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, menyalurkan kebaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.